Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru yang berbahagia, kita jumpa lagi dengan Dion Trawas Channel. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya untuk bisa membuat SKP fungsional guru menurut Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 dengan cepat, tidak sampai 5 menit sudah bisa menyusun SKP, kemudian reviewnya SKP, keterkaitan angka kredit, dan juga verifikasi angka kredit siap cetak. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Sebelum kita masuk kepada aplikasi, kami ingin menjelaskan dulu sedikit tentang SKP menurut Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang pertama kita ingin mengenalkan dulu bagaimana format SKP fungsional guru yang baru. Nah, inilah formatnya. Jadi ada beberapa perubahan kalau dibandingkan dengan format SKP menurut Perka BKN nomor 03 tahun 2013 ya. Yang pertama adalah dari tempat ya, tempat data pegawai. Nah, kalau dulu data pegawai yang dinilai itu ada di sebelah kanan, sekarang ada di sebelah kiri. Sementara pejabat penilai kinerjanya itu ada di sebelah kanan. Kalau isinya masih sama ya, ada nama, NIP, pangkat, golongan, kemudian jabatan dan unit kerja. Kemudian yang kedua yang berubah adalah adanya rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja atau unit organisasi, itu di kolom yang kedua. Kemudian istilahnya untuk kegiatan itu adalah rencana kinerja. Kemudian aspek masih sama. Nah, yang tambahan yang berikutnya adalah ada indikator kinerja individu yang memperjelas dari rencana kinerjanya itu kita kasih indikator gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya perubahannya adalah adanya dua macam kinerja. Yang pertama adalah kinerja utama, kemudian yang kedua adalah kinerja tambahan. Nah, inilah format SKP baru yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun mendatang. Nah, sahabat-sahabat guru yang berbahagia, selanjutnya kami ingin sharing ya. Kalau kita mau ngisi SKP itu bahannya apa saja sih yang kita butuhkan. Nah, yang pertama sahabat-sahabat sekalian adalah kita masih berpatokan kepada lampiran 1 Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Isinya adalah rincian kegiatan guru dan angka kreditnya. Jadi ada 80 macam kegiatan guru dari nomor kode atau nomor 01 sampai dengan 79. Dengan catatan yang nomor 15 itu ada 2, ada 15 dan 15A. Kemudian yang kedua, bahannya adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi ini menjelaskan Permenpan RB itu. Kemudian yang ketiga ada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, di sini untuk guru itu ada tugas tambahan yang tidak mengurangi jam ya, seperti menjadi wali kelas, kemudian menjadi pembimbing publikasi ilmiah karya inovatif dan seterusnya. Nah, ini rincian kerjanya itu ada di permen ini. Kemudian yang keempat adalah Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, karena di SKP guru itu kan ada kinerja kepala sekolah. Nah, seperti apa rinciannya itu ada di permen ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya bagaimana tahapan penyusunan SKP fungsional guru. Yang pertama adalah kita menentukan apa yang mau kita kerjakan setahun ke depan ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, yang kita ambil hanya dari kode nomor 5 sampai 79. Jadi kode nomor 1 sampai nomor 4 itu tentang pendidikan kita abaikan. Kita mulai dari nomor 5 sampai 79 kita pilih apa yang kita ambil untuk kita masukkan di SKP. Tentunya tidak mungkin semuanya, hanya mungkin 5 sampai 10 lah kira-kira ya. Kemudian yang kedua, kita menyusun indikator kinerja individu atau IKI. Nah, dari rencana kegiatan yang kita ambil tadi itu kemudian kita beri indikator. Nah, beri indikator seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga baru kita menyusun
rencana SKP-nya. Jadi rencana kita susun, kita masukkan di format yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga membuat review rencana SKP yang akan kita berikan kepada pengelola kinerja untuk melakukan review ya, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menyusun keterkaitan SKP dengan angka kreditnya. Jadi karena di SKP sekarang tidak langsung ya, langsung ada format angka kredit, tapi ada di format yang berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh tim penilai angka kredit. Sahabat-sahabat guru yang berbahagia, selanjutnya ini contoh dari SKP fungsional guru, formatnya, kemudian dari mananya, ini sudah kami rinci sedemikian rupa. Nah, untuk kinerja atasan, ini kita ambilkan dari Permendikbud ya, Permendikbud nomor 40 tahun 2001 di bab 4 pasal 12 ayat 1. Nah, bunyinya seperti apa nanti akan kita tampilkan di selanjutnya. Kemudian rencana kinerja di kinerja utama itu tetap kita ambilkan dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Di sini sesuai dengan yang ada dulu ya. Jadi di sini kita beri tugas utama, kemudian ada tugas yang relevan dengan fungsi sekolah dan madrasah itu maksimal 2. Nah, di baris yang pertama itu kita ambilkan dari kolom kegiatan kode 5 dan 6. Kode 5 ini untuk guru mapel atau guru kelas, kemudian kode 6-nya ini adalah untuk guru BK. Kemudian aspeknya ini ada 3 macam seperti format yang dulu. Kemudian indikator kinerja individunya ini adalah pengembangan dari rencana kinerja. Jadi kita jelaskan lebih lanjut apa saja nih yang dari rencana kinerja itu. Kemudian di kolom yang terakhir di target, ini kita ambilkan dari Permen RB, tapi dari kolom satuan hasil. Nah, satuan hasilnya dari kode apa? Dari kode 5 dan 6. Kemudian di kualitas kita isi, yang mudah saja 100% misalnya, kemudian waktunya karena mengajar 12 bulan. Nah, untuk tugas yang relevan, itu kita siapkan 2 baris ya. Baris yang pertama, untuk rencana kinerja diambil dari kolom kegiatan kode 8 sampai 18. Untuk indikator itu mengikuti, kemudian satuan hasil juga mengikuti, kita ambilkan dari kolom satuan hasil. Kemudian untuk baris yang ketiga itu dari kolom kegiatan kode 12 sampai 18. Kemudian indikator individu dan targetnya menyesuaikan. Nah, kemudian untuk kinerja tambahan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah rencana kinerja atasannya itu kita ambilkan dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dari unsur nomor 3, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Namun bisa juga di sini kita isi ya, kita isi itu dari Permendikbud nomor 40 tahun 2001 itu di bab 8 pasal 24 ayat 1 yang bunyinya adalah melaksanakan pengembangan profesi. Nah, kemudian untuk yang baris kedua ini kita ambilkan dari Permenpan RB kolom unsur 4 yaitu penunjang tugas guru. Nah, untuk kinerjanya yang baris yang pertama kalau dari Permenpan RB itu kita ambilkan dari kode kegiatan 19 sampai 63. Nah, ini berisi PKB terbagi menjadi 3 yaitu nomor 19 sampai 28, kode 19 sampai 8 itu pengembangan diri, kode 29 sampai 51 publikasi ilmiah, kemudian kode 52 sampai 63 itu karya inovatif. Nah, kemudian indikatornya mengikuti ya. Nah, selanjutnya yang di baris yang kedua yaitu untuk penunjang tugas guru itu kita ambilkan dari Permenpan RB itu kolom kegiatan kode 64 sampai 79. Kemudian indikator kinerja individu dan target mengikuti. Nah, inilah langkah kita untuk mengisinya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, sebelum kita masuk contoh, nah ini perlu kita garis bawahi. Dari lampiran Permenpan RB nomor 8 tahun 2001 halaman 32, nomor 4, menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format rencana SKP, poin B nomor 2 dan 3, itu tidak harus.
Jadi karena itu di sini kami tulis untuk yang nomor kualitas dan waktu tidak harus. Kalau memang diperlukan ya kita isi, kalau tidak ya tidak apa-apa karena tidak harus, di situ jelas. Nah, sahabat-sahabat guru yang berbahagia, selanjutnya inilah contoh. Jadi kalau tadi asalnya dari mana, ini contoh. Misalnya untuk kinerja utama itu bunyinya adalah dari atasan ya, melaksanakan tugas pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di rencana kinerja ini kita buat 3, ada merencanakan dan melaksanakan pelajaran dan seterusnya, menjadi wali kelas, contoh ya ini ya. Jadi kode nomor 8 sampai 12, kemudian yang bawah ini kode 13 ya, sampai dengan kode 12 sampai dengan kode 18. Nah, kemudian ini yang perlu kita cermati bareng-bareng, indikator kinerja individu ini adalah contoh saja. Jadi yang merencanakan pelajaran itu kita kembangkan indikatornya menjadi indikator melaksanakan pelajaran. Jadi bagian dari rencana kerja melaksanakan pelajaran, kemudian melaksanakan pelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, kemudian melaksanakan tindak lanjut dari hasil penilaian pembelajaran. Kemudian targetnya kita isi untuk angkanya, kemudian satuannya ya, satuan hasilnya ini seperti ini. Kalau yang pertama misalnya laporan penilaian kerja guru dan seterusnya ke bawah. Nah, kemudian untuk kinerja tambahan. Nah, ini untuk yang melaksanakan PKB, ini kita sengaja bikin 3 contoh ya, masing-masing dari pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, misalnya untuk pengembangan diri ini kita ambil 1 yang diklat 30 sampai 80 jam, indikator kinerja individunya misalnya ini seperti ini, mengurus surat tugas, mengikuti diklat, kemudian membuat laporan diklat. Untuk targetnya, nah ini kita isi berapa, kemudian satuan hasilnya itu adalah surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan dan sertifikat. Kemudian pendapat pedoman guru, itu kita buat 2 indikator, menyusun buku pedoman guru, memperoleh legalitas kepala sekolah. Kemudian di sini yang karya inovatif, jadi membuat alat pelajaran, menyusun laporan pembuatan dan pengesahan kepala sekolah dan mendapatkan pengesahan sekolah. Dan seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, ini reviewnya, ini sama persis, kemudian hanya ditambah 1 kolom ya, kolom di sebelah kanan. Ini reviewnya, demikian. Selanjutnya untuk keterkaitan angka kredit. Nah, keterkaitan kredit ini untuk yang dihilangkan itu kan dari rencana kerja atasan. Ya, kemudian yang kedua aspeknya. Nah, kemudian butir kegiatan terkait ini kita ambilkan dari IKI tadi ya. Kemudian output dari kegiatan ini kita ambilkan dari satuan hasilnya. Kemudian baru angka kredit. Nah, angka kredit ini untuk kinerja utama yang melaksanakan pembelajaran itu kita ambil dari angka kredit PKG 100%. Jadi dasarnya adalah lampiran Permendiknas nomor 35 ya, tahun 2010 halaman 22. Kemudian untuk baris yang kedua, jadi tugas yang relevan dengan fungsi sekolah itu kita ambilkan dari lampiran Permendiknas nomor 35 tahun 2010 halaman 25, halaman 43, 13 dan 42. Yang kurang lebih isinya adalah jadi tugas yang SK atau pekerjaannya itu 12 bulan atau 1 tahun penuh itu mendapatkan angka kredit 5% dari angka kredit PKG 100%. Nah, contohnya misalnya kalau guru golongan 3A itu kan angka kredit PKG-nya, angka kredit PKG kan 10,5. Kalau jadi wali kelas berarti 5% dari 10,5. Nah, kalau cuma tidak sampai 1 tahun, artinya 2%, ya berarti 2% dari 10,5. Kurang lebih demikian. Nah, ini contohnya yang tugas tambahan untuk angka kreditnya. Ya, ini langsung kita ambilkan dari lampiran Permenpan RB nomor 1 nomor 16 tahun 2009 dari angka kredit untuk yang baris pertama ya PKB itu 19 sampai 63, kemudian kalau untuk penunjang tugas guru itu kita ambilkan dari kode nomor 64 sampai 79. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, nah inilah contohnya. Nah, ini kebetulan yang kita ambil contoh adalah dari guru golongan
3D, jadi angka kreditnya ini 19,5, kemudian menjadi wali kelas dan kurikulum ini sama-sama 5% ya, jadi 5% dari 19,5. Kemudian untuk tugas tambahannya diklat yang 30 sampai 80 jam itu 1. Kemudian pedoman guru 1,5. Membuat alat pelajaran ya, kategori sederhana. Nah, ini mestinya 1, ini bukan 2 ya, 1 angka kreditnya. Kemudian menjadi pengawas ujian sekolah, ini angka kreditnya adalah 0,08. Nah, sahabat-sahabat guru yang berbahagia, kemudian verifikasinya ya tinggal nambah kolom saja. Jadi kolom setelah angka kredit ini ada kolomnya tambahan. Ini untuk kinerja utama, kemudian yang kedua adalah untuk kinerja tambahan. Nah, sahabat-sahabat guru yang berbahagia, nah ini adalah contoh ya, contoh bahan ketika kita untuk membuat SKP, ini kegiatan ya, apa yang masuk ke ini dari lampiran Permen RB ya, di kegiatan ini masuk rencana kinerja. Nah, ini ada kodenya, kemudian satuan hasil ini masuk di apa tadi ya, satuan hasil, kemudian ada angka kredit, nah ada indikator kinerja individu. Nah, inilah nanti bahannya untuk membuat SKP. Nah, sahabat-sahabat guru sekalian, selanjutnya mari kita praktekkan bersama untuk menyusun SKP versi Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, inilah aplikasinya yang akan kita gunakan. Nah, kita cek dulu, jadi SKP-nya ini masih belum ada isinya ya, belum ada tugasnya, reviewnya juga belum ada, angka kredit juga belum ada, verifikasi angka kredit juga belum ada data. Kita masukkan data dulu, sebagian data sudah kami isi, tinggal namanya saja ya. Namanya kita isi. Oke, kemudian oke. Oke, nah pangkatnya adalah 3D. Oke. Oke. Nah, ini datanya sudah terisi penuh, kemudian kita isi SKP-nya. Untuk kinerja atasan sudah ada isinya, kemudian ini kita tinggal masukkan yang kita perlukan saja. Kode nomor 5 pertama, yaitu melaksanakan pembelajaran untuk guru kelas atau guru mapel. Kuantitas 1, kualitas 100, kemudian 12 bulan. Yang kedua kode nomor 13, ya, kuantitas 1, kualitas 100, waktunya 12 bulan juga. Nah, kode yang ketiga, kode 14 misalnya, untuk menyusun kurikulum 1, 100, kemudian 12 bulan. Nah, ini untuk kinerja utama. Untuk kinerja tambahan, kita masukkan saja yang pertama diklat fungsional yang 30 jam. Misalnya ini 2. Kemudian untuk kualitas bisa kita abaikan atau kita tidak isi. Nah, waktunya misalnya 2 bulan. Untuk yang kedua misalnya kode 51 misalnya. Membuat buku depan guru 1. Nah, kualitas bisa boleh tidak kita isi ya, tidak harus ya. Nah, waktunya misalnya 1 bulan. Kemudian yang ketiga kode 57 membuat alat pelajaran sama 1 saja. Kemudian waktunya misalnya 2 bulan. Nah, yang terakhir ini untuk penunjang tugas guru misalnya kita isi 68 untuk mengawasi ujian sekolah 1, kemudian waktunya 1 bulan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang sudah selesai, SKP sudah terisi, review sudah terisi, angka kredit sudah terisi, nah, verifikasi sudah terisi. Kita bisa cetak misalnya SKP-nya dan yang lain dalam bentuk PDF misalnya. Oke, kita simpan. Nah, SKP-nya PDF, oke. Nah, ini SKP-nya. Kemudian misalnya angka kreditnya kita simpan juga dalam bentuk PDF. Oke. Oke. Nah, sudah jadi.
Nah, review juga bisa kita simpan reviewnya dalam bentuk PDF. Oke. Seperti ini. Termasuk juga verifikasi angka kreditnya bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Oke. Nah, verifikasinya sudah tercetak 2 lembar, review 2 lembar, angka kredit 2 lembar, SKP-nya 2 lembar. Nah, selesailah tugas kita untuk menyusun SKP. Bagaimana? Tidak sampai 5 menit kan? Keseluruhan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Ada masalah, silakan menghubungi nomor WA kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.